sentrifugal dan aksial gitu ya dalam perancangan itu. Tapi ternyata setelah saya lihat bagusnya saya gabung saya gabung pertemuan 5 itu menjadi perancangan dimensi, kemudian di pertemuan 6 perancangan tentang geometrinya ya. Nanti untuk materinya dua-duanya belum saya share kan ya. Apa yang untuk pertemuan 5 belum ya? Di kampus maksud saya udah ada materinya atau belum? Udah apa belum? Di Belum, Pak. kampus pertemuan 5 belum ya? Oke, nanti Belum, Pak. saya akan sekalian nguploadnya. Nah di materi pertemuan 6 ini sendiri ada tentang perancangan pompa 2 yang fokusnya di sini adalah tentang perancangan geometrinya. Pertemuan sebelumnya itu ada dimensi. Nah nanti sedikit tentang segitiga kecepatan dulu, lalu kemudian baru kita masuk ke geometri pompa sentrifuga sama geometri pompa aksial. Nah ini materi terakhir tentang pompa, dan di pertemuan selanjutnya mungkin insya Allah saya akan buatkan video itu diupload di e-kampus itu terkait dengan pompa yang fluida kerjanya yang fluida kerjanya adalah udara gitu ya, atau fan, nanti di pertemuan 7. Nah di segitiga kecepatan sendiri seperti Anda kita ketahui ada hubungan dari suatu kecepatan, jadi ada namanya kecepatan blade, kemudian ada kecepatan fluida dan kecepatan relatif dari fluida. Jadi di sebuah mesin fluida atau di suatu mesin fluida itu kan di kita ketahui bahwa ada yang namanya kecepatan blade yang berupa U. Nah itu kan ditentukan oleh putaran dari motornya ya, itu kita sebut dengan kecepatan blade. Lalu ada kecepatan absolut fluida. Jadi kecepatan absolut itu adalah kecepatan yang dilihat oleh pengamat di luar blade ya. Jadi oleh kita lah, contohnya misalnya di luar, itu kecepatan absolut. Lalu kemudian ada kecepatan relatif. Nah, kecepatan relatif ini adalah kecepatan yang dilihat oleh seseorang yang berada di blade. Misal katakanlah kita bisa berada di blade gitu ya. Jadi kita melihat kecepatan fluida itu terhadap kecepatan fluida terhadap kecepatan blade. Jadi kan blade punya kecepatan, fluida punya kecepatan. Nah, itu namanya kecepatan relatif. Nah, dan di semua mesin fluida itu berlaku hal yang seperti ini untuk setiap titik aliran fluida. Nah, geometri pompa itu sendiri, geometri pompa sentrifugal itu sebenarnya berdasarkan bentuknya ada 3 jenis ya. Berdasarkan geometrinya dibagi 3 gitu. Nah, pertama ada yang backward incline gitu ya, yang seperti yang atas ya, dia berputarnya ke kanan ya. Tapi bilahnya itu lengkungnya ke belakang. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan radial, lurus saja dia. Kemudian yang ketiga itu yang forward ya, forward incline, lengkungannya maju ya, lengkungannya maju. Nah, lalu tentu tiga-tiganya memiliki karakteristik yang berbeda, bisa dilihat di diagram itu ya. Yang merah itu adalah untuk backward. Nah,
itu backward yang paling atas, kemudian yang forward yang hitam, kemudian yang radial yang biru. Nah, ini kan grafik kinerja pompa terhadap dilihat dari flow rate terhadap head dan daya ya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk yang daya yang dikonsumsi ya, untuk flow rate yang sama, daya yang dikonsumsi dari yang melengkung ke belakang itu lebih stabil dan lebih rendah ketimbang yang lain. Nah, yang warna merah. Nah, maka yang lebih dipakai adalah yang atas ya, seperti yang kita lihat di yang atas. Nah, akan langsung mungkin bisa dipahami bahwa ketika dia melengkung ke maju gitu ya, memang tekanan yang diberikan ke fluid akan besar gitu ya. Nah, tekanan yang diberikan akan besar, namun hal itu membuat gerak dari impeller juga ini menjadi berat gitu ya, karena dia harus melawan. Ini terlihat pada flow rate yang makin tinggi, daya yang harus diberikan itu semakin besar, daya konsumsinya itu semakin besar. Maka yang dipakai untuk aplikasi dalam berbagai macam kondisi itu adalah yang paling atas ya, yang lengkungnya ke belakang. Nah, oleh karena itu dalam perancangan nanti kita hanya akan mempertimbangkan yang ini ya, jadi yang belakang ini. Nah, ini dia kita terapkan konsep segitiga kecepatan tadi terhadap impeller yang blade-nya atau bilanya melengkung ke belakang. Ya. Nah, kalau kita gambarkan ini ada W itu adalah kecepatan relatif. Nah, ada di titik 1 dan titik 2 gitu ya. Di titik satunya itu adalah yang di inlet dalamnya itu, kemudian titik 2-nya adalah outlet ya, tempat keluarnya. Nah, W2 W1 ini semuanya diberi tanda 1 2 di bawah itu untuk menunjukkan titiknya. Nah, tapi untuk besarannya sama gitu ya. Jadi ada W di dalam, W di luar, ada V, ada U semuanya. Nah, kalau kita gambarkan berdasarkan yang tersedia ini, jadi berdasarkan katakanlah lengkungan blade-nya adalah yang seperti ini ya, yang sudah tersedia. Nah, yang mana kecepatan relatifnya itu? Kecepatan relatifnya itu adalah kecepatan yang keluar dari aliran fluida ini ya, kecepatan keluar aliran fluida mengikuti bentuk dari geometri. Nah, itu kita sebut dengan kecepatan relatif. Nah, tentu yang selalu diketahui atau yang akan diketahui pertama kali misalnya dari perhitungan kemarin ya, perhitungan dimensi, yaitu adalah kecepatan U2 ini ya, kecepatan U2. Nah, ini akan diketahui berdasarkan kecepatan sudut dikali dengan jari-jarinya, maka ketemulah U2. Nah, meskipun demikian kita tahu kecepatan relatif arahnya kita ketahui, tapi besarannya nggak diketahui. Begitu juga dengan V absolutnya ini atau kecepatan absolut dari fluida ini, bahkan besar dan arahnya pun nggak diketahui. Ya, nah oleh karena itu karena tadi sebelum dibuat untuk merancang gitu ya, sebelum dibuat untuk merancang, nah ditulis dulu hubungannya untuk kondisi yang ideal. Nah, misalnya contoh dalam kasus ini adalah untuk impeller yang sudah jadi ini. Nah, karena yang diketahui dalam soal biasanya flow rate atau debit.
Nah, konsekuensinya nanti itu kan adalah untuk menghitung kecepatan. Nah, kecepatan yang dihitung oleh kita berdasarkan debit, ada yang ingat apa misalnya hubungan kecepatan dengan debit karena adalah saya kasih tulisan dulu. Ya, ada kita biasanya diberikan debit ya dalam sistem itu. Kemudian dari debit itu kita bisa menghitung kecepatan ya. Kita bisa menghitung kecepatan karena hubungan kecepatan debit itu kecepatan sama dengan debit dibagi luasan ya. Nah, nanti debitnya diketahui, kemudian kecepatan yang di sini nanti akan diketahui V. Nah, tapi perlu diingat V yang akan kita hitung ini ya. V yang akan kita hitung di sini tidak terdapat dalam salah satu ini gitu ya. Dia bukan kecepatan relatif karena kecepatan relatif itu mengikuti ini. Karena kecepatan yang kita hitung ini adalah dia tegak lurus dengan permukaan ini. Kemudian bukan juga V2 ini karena dia adalah kecepatan absolut, bukan juga U2. Nah, V yang kita hitung adalah berupa VR2 ini. Jadi saya perbesar ya, ini maksudnya VR2 atau V normal atau dalam buku yang lainnya juga disebut VM gitu ya. VR2. Nah, dari VR2 ini dengan yang diketahui, nah kita ingin tahu hubungan VR2 dengan ketiganya ini. Nah, digunakanlah yang namanya hukum-hukum atau identitas-identitas trigonometri. Nah, salah satu namanya adalah hukum kosinus ya, yang menghubungkan antara sudut-sudut dalam sebuah segitiga, kemudian sisi-sisi antara segitiga. Kemudian muncullah nanti dari penyelesaian itu diketahui bahwa hubungannya adalah sudut yang di sini ya, sudut yang di sini itu berupa tangen min 1 ini dalam kurung ya, dalam kurung tangen min 1 V1R. Ini V1R dibagi dengan U1. Kemudian beta 2-nya adalah tangen min 1 V2R per U2 min V2 tangensial. Nah, V2 tangensial itu adalah arah tangensial dari V2 absolutnya ini. V2 absolut. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencari V tangensialnya itu sendiri itu akan sama dengan ternyata gravitasi dikali dengan head dibagi dengan U2. Lalu kemudian VR-nya atau gaya normalnya itu ya, itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau kita ingin mencari kecepatan normal itu debit yang diketahui kemudian dikali dengan luasan. Nah, luasan di sini adalah 2PR atau keliling dari lingkaran karena dia kan bentuknya lingkaran impeller itu, kemudian dikali dengan B. B itu lebar ya. Lebar itu maksudnya yang ke tegak lurus ke dalam kertas ya, atau ke arah luar normal terhadap layar yang Anda pandang sekarang. Masuk ke dalam itu B ya. Jadi 2 PBR-nya itu akan menjadi luasan. Nah, luasan ini akan debit akan dibagi luasan, maka munculnya nanti ke kecepatan atau kecepatan normal yang di sini. Jadi di setiap titik itu terjadi hal yang sama. Nah, itu anggapannya, idealisasinya tentu aliran dalam impeller itu lebih kompleks ya. Nah, tapi dengan asumsi itu pun dari analisis yang dilakukan pun untuk perancangan awal tidak begitu jauh gitu kan ya. Nah, ini bisa dilihat keterangannya V theta. Nah, di beberapa buku juga itu ada yang menggunakan VT gitu ya. Itu maksudnya sama kecepatan tangensial. Ada juga yang V normal ini disebutnya VN gitu ya. Nah, karena di sini VR ini dia singkatan dari radial. Nah, di beberapa buku juga akan menuliskan VN atau V normal ya. Artinya maksudnya tegak lurus. Nah,
itu adalah parameter-parameter yang atau hubungan-hubungan yang bisa dituliskan ya setelah melakukan analisis segitiga kecepatannya. Nah, lalu kemudian ini berlaku untuk semua jenis yang sentrifugal, jadi tidak ada bedanya sama sekali. Ya. Nah, adapun perbedaannya nanti pada lebar dari sudu, kemudian ada lengkungan sudu, itu nanti perbedaannya dia balik lagi ke kebutuhan flow rate dan head atau input awal dari perancangan itu. Nah, di sini nanti beta 1 dan beta 2 ini akan menentukan kelengkungan ini, geometri ini. Oke, jadi dari input yang dimasukkan, maka kita hitung beta 1 dan beta 2, lalu nanti akan muncul bentuk dari geometri ini. Nah, kalau kemarin kan fokusnya dimensi, nah kalau sekarang bagaimana geometrinya, bentuknya. Nah, sebagai contoh ini sebuah pompa sedang dirancang dengan jari inlet dan outlet impeller masing-masing adalah R1 sama dengan 100, R2 sama dengan 180 mili. Lebar saluran masuk dan keluar impeller adalah 50 dan 30. Pompa akan mengalirkan 0,15 meter kubik per detik pada head 14,5 meter. Nah, ketika impeller berputar pada 900 rpm, hitung sudut beta 1 dan beta 2. Nah, kalau ini kan kalau Anda lihat ya rumusnya ya ini tangen minus 1 V1R U1 V2R U2 min V theta 2. Nah, berarti yang perlu kita hitung ya, misal kalau kita tulis datanya yang ada itu kan ada datanya ada R1 itu sama dengan 100 mili, kita ubah saja dia ke meter ya, 0,1 meter. Nah, kemudian ada R2 180 sama dengan 0,18 meter. Nah, kemudian ada lebar impeller. Nah, lebar impeller ini sendiri bisa sama, bisa juga beda, itu tergantung dari perhitungan awal kita gitu ya. B1 sama dengan, tapi di soalnya langsung ketemu ya. Nah, bagusnya itu mungkin nanti saya akan buatkan soal yang nyambung ya, yang dari pertama itu menentu head flow rate, kemudian Anda menghitung dimensi, kemudian dari dimensi Anda juga langsung menghitung geometri. Kita akan coba bagi contoh soalnya nanti ya. Ini B1 sama dengan 50, satuannya mili ya, berarti 0,05 ya, 0,05 meter. Kemudian ada beta 2 itu sama dengan 30 mili, jadinya waduh apa tuh, astagfirullah, tidur. Host bisa nge-mute peserta kok, Pak. Sebentar. Oh ya, sudah bisa. Kaget ya. Ini kamera saya juga nggak bisa nyala nih. Nah, lalu selanjutnya ada BB, lalu ada apa ini, flow rate. Saya pakai key ya, pakai key atau video tuh sembarang, boleh dipakai mana saja. Kemudian ada head ya 14,5, kemudian N-nya 900. Nah, ditanya beta 1 sama beta 2.
Nah, rumus-rumusnya itu tentu yang kita pakai adalah yang saya buat new slide ya. Layout. Nah, rumusnya tadi saya copy saja. Oke, nah artinya kalau yang kita hitung beta 1, beta 2 berarti ada V1R yang harus kita tentukan terlebih dahulu ya, ada V1R. Nah, V1R-nya sendiri bisa kita hitung dengan ini gitu ya. Ini berlaku untuk yang titik 1 atau titik 2, berlaku untuk inlet dan outlet kita bisa pakai ini. Nah, di mana V1R-nya itu debit dibagi dengan 2 pi B kali R kan begitu. Nah, misal kalau V1 berarti R1 berarti B1. Nah, tentu debitnya sama ya, maksudnya Q-nya itu nggak beda ya, karena hukum kekekalan massa, jadi debit yang keluar di sini, Q out-nya itu akan sama dengan Q in yang di sini. Nah, jadi Q-nya sama. Nah, di soal itu kan sudah diketahui Q-nya adalah sudah dalam meter kubik juga ya, tinggal dimasukkan 0,15 dibagi dengan 2 pi. Nah, B-nya adalah ya kita ambil B1. Nah, bukan beta ya, tapi B. Nah, yang ini maksudnya. Ya, jadi ada beberapa buku yang gunain B kecil, ada juga yang B besar ya. Kebetulan tadi saya tidak merubah itu B besar. Di B kecil itu 0,05 ya, dimasukkan 0,05 berapa? 0,05. Kemudian ada apa ini tadi, R1 ya. R1 adalah 0,1. 0,1 ya. Nah, lalu kemudian setelah VR1 itu kita V1R atau VR1 ya, sama aja bukunya. VR1, nah U1. Nah, U1 itu kan maksudnya adalah kecepatan kecepatan linear dari blade ya. Nah, kecepatan linear itu tuh bergantung terhadap jari-jari, yaitu kita bisa menghitungnya dari omega dikali dengan R1 kalau di kecepatan linear di titik 1. Nah, sementara R1-nya sudah ada di soal, kemudian omeganya ya tentu dari persamaan yang tadi ya, persamaan ini W2PN per 60 ya, untuk mencari omeganya. Nah, V1, U1 sudah ketemu, lalu apalagi V1 sudah ketemu, U1 ya tinggal dihitung berarti ya, sudah ketemu U1-nya. Nah, sekarang untuk yang VR2 mungkin bisa sambil dihitung ya, misal biar saya tulis hasilnya kalau sudah dapat. Nah, untuk VR2-nya sendiri ya tentu V2R-nya ya pakai yang di titik 2 ya, 2 pi B2 kali R2. Nah, R2-nya sudah tahu dari apa? Dari soal ya, sudah ada datanya. Kemudian beta 2 itu perlu U2 juga. Nah, U2-nya ini berkaitan dengan jari-jari di U2 ya. Nah, omeganya sama kan, putarannya sama, kemudian yang beda adalah R-nya, R2. Nah, untuk omeganya tadi sudah
dicari di sini ya dimasukkan lagi saja di sini. Nah, kemudian untuk mencari beta 2 itu perlu data tambahan satu yaitu V2 tangensial, ya, arah tangensial dari kecepatan absolutnya. Nah, ini bisa diperoleh dengan persamaan yang di bawah. V theta 2 ya sama dengan gravitasi dikali H dibagi U kuadrat. Ya. Sorry, bukan U kuadrat, U2 gitu ya. Nah, U2 yang di sini. Nah, setelah ini Anda hitung, mungkin ada yang bisa menghitung sambil menghitung biar saya tulis angka-angkanya. Eish. Nah, ini tinggal 1 menit ya. Ini tinggal 1 menit. Nanti setelah ini kita akan lempar keluar. Nanti saya akan share lagi linknya 5 atau 10 menit. Karena saya juga kayaknya ini mau ke toilet dulu ya sebelum kita nyambung ini. Jadi silakan sambil dihitung ini ya. Saya harap nanti mungkin setelah kita masuk udah ada angka-angkanya. Bisa di screenshot ya. Nah, nanti setelah kita temukan ini baru nanti kita akan menghitung betanya karena semua variabelnya sudah tahu, dan kita akan coba nanti sedikit simulasiin dikit ya tentang bentuknya nanti dalam, semoga bisa nanti di PPT ini gitu ya. Bentuknya seperti apa yang diperoleh dari perhitungan kita. Oke, saya tulis aja dulu beta 1 sama dengan tangen min 1. Nah, hasilnya ini nilai-nilainya itu berdasarkan yang kita ketemukan di sini ya. Beta 2 itu sama dengan tangen min 1. Oke, ada yang sudah